Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arina Safarin Hofia dengan NIM G00250005 dari kelompok A6. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan anatomi organ genitalia dan uropoetika sebagai laporan praktikum anatomi blok 2.1. LO yang pertama, saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing. Dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. A. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. B. Jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar menuju ostium uretra eksternum. C. Jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Yang pertama, anatomi penis. Nah, penis sendiri merupakan alat kopulasi pada pria yang mana homolog dengan glans klitoris pada wanita. Nah, penis memiliki dua pars yaitu pars libera dan pars fixa. Pars fixa artinya yang terfiksasi yaitu ada bulbus penis di bagian medial dan di lateral ada crus penis. Nantinya masing-masing akan memanjang menjadi pars libera. Bulbus akan memanjang menjadi corpus spongiosum. Kemudian crus penis akan memanjang menjadi corpora cavernosa penis. Nah, jika dibelah atau dilihat dari bagian sini, maka yang bagian ventral adalah corpus spongiosum, yang mana terdapat lubang uretra. Kemudian yang bagian dorsal itu terdapat dua corpora cavernosa, yang mana masing-masing itu dilingkupi oleh tunika albuginea tebal dan di dalamnya itu terdapat caverne atau sinusoid-sinusoid darah yang berfungsi saat ereksi. Lalu kemudian untuk corpora cavernosa sendiri itu juga di tengahnya terdapat arteri profunda penis atau arteri cavernosus. Nah, lalu terdapat anatomi skrotum. Skrotum terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada kulit, kemudian ada fascia dartos dan musculus dartos. Lalu ada musculus fascia spermatica externa. Setelah itu terdapat musculus cremaster. Nah, selanjutnya terdapat fascia spermatica interna. Lalu terdapat tunica vaginalis, lamina parietalis, dan lamina visceralis. Di dalamnya kemudian terdapat tunica albuginea, kemudian terdapat tunica vasculosa, dan baru substantia testis. Nah, selanjutnya ada anatomi testis. Nah, testis sendiri merupakan struktur yang homolog dengan ovarium pada wanita. Fungsinya untuk menghasilkan sperma. Nah, testis ini terletak di dalam skrotum dan terdapat sepasang, sedangkan testis lebih kiri itu nanti lebih rendah daripada testis kanan karena funiculus spermaticusnya lebih panjang. Nah, testis dilindungi oleh beberapa tunika seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu yang paling eh, luar itu terdapat tunika vaginalis, yaitu lamina parietalis, artinya yang tidak menempel langsung pada testis, yaitu menempel pada fascia interna skrotum. Kemudian ada lamina visceralis yang menempel langsung pada substantia testis. Nah, kemudian di antaranya itu terdapat cavum yang disebut cavum vaginalis testis. Nah, setelahnya di bagian dalamnya lagi terdapat tunika vaginalis. Mohon maaf, tunika albuginea. Nah, tunika albuginea ini nantinya akan masuk ke dalam testis yang disebut septum atau trabekula yang menjadi lobuli-lobuli sekitar 200 atau 300 lobuli. Nah, kemudian di bagian paling dalamnya lagi terdapat tunika vaskulosa yang isinya adalah pembuluh darah dan jaringan ikat longgar. Kemudian untuk alur perjalanan dari sperma, yang pertama nanti sperma akan dihasilkan oleh sel-sel gamet pada tubulus contortus seminiferus yang berkelok-kelok di bagian testis. Nah, kemudian nanti akan disalurkan melalui tubulus rectus seminiferus, kemudian akan melewati rete testis. Nah, setelahnya akan melewati ductuli efferent menuju ke epididymis untuk dimatangkan terlebih dahulu. Nah, setelahnya nanti akan melalui vas atau ductus deferens. Setelahnya akan melalui ampula ductus deferens yang membesar di bagian sini. Nah, setelah itu melalui ductus ejaculatorius.
yang nantinya akan bersatu dengan saluran. Nah, nantinya akan melewati ostium ductus ejaculatorius dan melewati uretra pars prostatica. Nah, selanjutnya akan melewati uretra pars membranacea, baru melewati uretra pars spongiosa. Barulah nanti akan keluar melalui orifisium uretra externum. Kemudian untuk klinisnya, tadi yang pertama disampaikan jika terdapat peserta yang terjatuh. Nah, ini bisa menjadi salah satu penyebab dari torsiotestis atau terpelintirnya dari funiculus spermaticus yang akibatnya nanti bisa menyebabkan infark ataupun nekrosis pada testis. Nah, ini untuk gambaran testis normal, sedangkan ini yang terpelintir. Jadi nanti akan merasakan sakit yang luar biasa. Nah, kemudian terdapat varikokel atau yang disampaikan tadi seperti sekumpulan cacing. Jadi ini terjadi karena pembesaran atau dilatasi dari vena-vena di testis yang merupakan plexus venosus pampiniformis. Nah, kemudian yang terakhir, terdapat peserta yang mengalami sulit buang air kecil. Nah, ini bisa disebabkan karena pembesaran atau hiperplasia dari prostat, kelenjar prostat pada laki-laki. Karena kan uretra itu melewati prostat, uretra pars prostatica. Nah, ketika prostat mengalami pembesaran, maka uretra akan terhimpit sehingga urin tidak bisa keluar atau sulit buang air kecil. Nah, kemudian untuk laporan kedua, LO kedua, saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antre panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan dan merasa BAK tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. A. Jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. B. Jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Nah, yang pertama organ sistem uropoetika. Yang pertama ada renal atau ginjal. Fungsi utamanya yaitu untuk menyaring darah serta untuk membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, ibaratnya untuk membuang sampah-sampah tubuh. Nah, untuk fungsi secara spesifiknya yaitu untuk melakukan filtrasi atau penyaringan darah yang terjadi di glomerulus. Kemudian untuk regulasi juga karena terdapat proses reabsorpsi yang mana zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali di tubulus-tubulus renalis. Nah, ini adalah fungsi regulasi untuk mengatur keseimbangan pH melalui keluar masuknya ion, kemudian volume dan komposisi cairan tubuh. Kemudian terdapat juga fungsi sekresi yaitu untuk menghasilkan beberapa hormon seperti prostaglandin, renin dan juga eritropoietin. Nah, ginjal sendiri merupakan organ retroperitoneal yang terletak pada dinding posterior abdomen. Kemudian ada ureter. Ureter merupakan saluran yang menghubungkan pelvis renalis dengan vesika urinaria. Nah, di dalam pelvis, ureter ini akan disilang oleh ductus deferens pada pria dan arteri uterina pada wanita. Kemudian, ureter ini juga akan berjalan secara oblik ketika akan memasuki vesika urinaria. Fungsinya agar tidak terjadi reflux urin. Nah, terdapat tiga penyempitan pada ureter, yaitu ada ureteropelvic junction, yaitu peralihan dari pelvis menuju ke ureter. Kemudian ada bifurcatio arteri iliaca communis di bagian sini, antara persilangan antara arteri iliaca communis dengan ureter, kemudian saat memasuki vesika urinaria. Lalu kemudian vesika urinaria. Nah, vesika urinaria ini fungsinya untuk menampung urin. Nah, vesika urinaria merupakan kantong yang berupa muskulus. Nah, kemudian vesika urinaria ini biasanya bisa menampung urin sekitar 500 ml pada orang dewasa. Letaknya ada di cavum pelvis saat kondisi kosong, tetapi saat berkembang atau membesar nantinya akan mengembang ke superior sehingga bisa masuk ke cavum abdomen. Untuk vesika urinaria sendiri terdiri dari apex vesicae, kemudian ada basis atau facies posterior vesicae, ada facies superior vesicae dan facies inferolateral dan kolum vesicae.
Selanjutnya yang terakhir ada organ eh, uretra. Nah, uretra ini berbeda antara laki-laki dan perempuan karena untuk yang laki-laki itu biasanya lebih panjang daripada yang perempuan. Nah, yang laki-laki juga dilewati oleh semen, sementara yang perempuan itu tidak. Untuk yang laki-laki itu terdiri dari beberapa pars karena panjang. Yang pertama ada uretra pars prostatica, artinya sebelum memasuki prostat. Kemudian ada uretra pars prostatica yang melewati prostat. Ada uretra membranacea dan uretra spongiosa yang melewati penis. Selanjutnya ada alur perjalanan urin. Nah, sebelum menjadi urin, darah akan disaring di glomerulus terlebih dahulu. Karena tekanannya di sini cukup tinggi untuk darah, maka zat-zat yang kecil itu bisa lolos melalui glomerulus sehingga menjadi filtrat. Nah, kemudian nanti akan dibawa ke tubulus contortus proximal untuk direabsorpsi. Artinya zat-zat yang masih dibutuhkan itu akan diserap kembali. Seperti glukosa, asam amino, ion-ion akan diserap kembali. Nah, kemudian akan terjadi pemekatan, yaitu penyerapan air dan juga NaCl di ansa Henle atau loop of Henle. Nah, kemudian baru akan memasuki tubulus distal, tubulus contortus distal untuk terjadi sekresi atau penambahan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian baru nanti akan dikumpulkan ke tubulus atau ductus collectivus yang nantinya akan bersatu menjadi papilla renalis, kemudian menjadi calyx minor, calyx mayor, dan menjadi bersatu menjadi pelvis renalis. Kemudian urin akan dikeluarkan melalui ureter. Melalui vesika urinaria akan ditambung terlebih dahulu dan ketika sudah penuh atau vesika urinaria terdistensi, maka urin akan dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya, laporan 3. Di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. A. Jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spasium perineum profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. B. Jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge dan episiotomi. Nah, yang pertama terkait dengan diafragma pelvis. Ini merupakan diafragma pelvis jika dilihat dari atas, sementara ini jika dilihat dari bawah. Nah, yang dilihat dari atas terlebih dahulu yaitu pertama terdapat musculus levator ani yang mana berorigo di arcus tendinosus yang merupakan penebalan dari fasia pelvis dan insersionya itu terbagi menjadi 3 serabut. Yang pertama terdapat serabut anterior namanya adalah musculus puborectalis yang berinsersio pada corpus anococcygeuus. Nah, kemudian untuk serabut intermedia itu namanya pubococcygeuus. Nah, pubococcygeuus ini akan berinsersio sama, yaitu di corpus anococcygeuus. Kemudian yang serabut posterior namanya adalah iliococcygeus yang mana akan berinsersio di corpus anococcygeuus juga dan juga di os coccygeus. Fungsi dari musculus levator ani ini adalah untuk menyokong dan mempertahankan viscera pelvis. Kemudian yang kedua ada musculus coccygeus yang mana origonya di spina ischiadica serta insersionya ada di os sacrum dan os coccygeus. Fungsinya untuk menopang diafragma pelvis. Nah, kemudian jika dilihat dari bawah terdapat beberapa muskulus yaitu musculus pubococcygeus, musculus puborectalis, dan iliococcygeus. Ini jika penampang dari bawah. Selanjutnya terkait membrana perine dan spasium perine profundum. Membrana perine itu merupakan fasia tebal berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus dan di atasnya itu berhubungan dengan ruangan tipis yang disebut spasium perine profundum. Nah,
Muskulus yang berada di spasium perineum profundum ini ada beberapa, yaitu ada sphincter urethra externum, kemudian terdapat musculus transversus perineum profundus, terdapat juga musculus compressor urethra, dan terdapat juga sphincter uretrovaginalis. Nah, ini adalah 4 muskulus yang terdapat di spasium perineum profundum. Selanjutnya, untuk regio urogenital dan analis. Jadi, untuk regio urogenital dan analis itu membentuk seperti trapesium. Nah, yang ini adalah trigonum atau regio urogenitalis, sementara yang dorsal itu regio analis. Nah, untuk letaknya regio-regio ini yaitu di bawah dasar pelvis, bentuknya seperti trapesium atau berlian. Untuk regio analis terlebih dahulu itu memiliki batas. Yang pertama untuk batas anterior itu ada margo inferior symphysis pubicum. Sedangkan untuk lateralnya terdapat rami ischiopubica dan juga ligamen sacrotuberal di bagian sedikit posterior. Nah, kemudian untuk bagian posteriornya tepat itu terdapat ujung os coccygeus. Sedangkan selanjutnya untuk regio urogenital. Nah, regio urogenital ini memiliki lapisan-lapisan. Nah, yang lapisan untuk yang pertama itu ada kulit, kemudian ada fascia perineum superficialis ini pada pria. Nah, setelah itu terdapat fascia perineum profunda, ada spasium perineum superficialis yang isinya adalah musculus transversus perineum superficialis, musculus ischiocavernosus, dan musculus bulbocavernosus. Kemudian terdapat facies diafragma urogenital inferior, kemudian terdapat spasium perineum profunda yang isinya adalah musculus transversus perineum profundus dan musculus sphincter urethra externum, serta terdapat tambahan yaitu glandula bulbouretralis Cooper pada pria, kemudian terdapat fascia diafragma urogenitalis superior. Nah, untuk yang perempuan sebetulnya secara keseluruhan sama, perbedaannya yaitu pada spasium perineum profunda yang mana muskulusnya itu berisi musculus transversus perineum profundus, musculus sphincter urethra externum, kemudian terdapat musculus sphincter uretrovaginalis dan musculus kompresor. Dua muskulus ini tidak ada di pria. Kemudian selanjutnya, nah terkait perbedaan pelvis pria dan wanita. Pelvis pada wanita itu memiliki bentuk yang lebih bulat dan juga eksitus pelvisnya lebih luas. Nah, kenapa demikian? Karena untuk jalan lahir berbeda dengan pada pria yang bentuknya seperti jantung dan juga sempit. Nah, untuk os sakrumnya itu lebih pendek, luas, dan kurang melengkung jika pada wanita. Os coccygeusnya lentur serta os iliumnya itu miring ke lateral. Sedangkan pada pria itu lebih kuat, lebih tegak dan juga panjang sempit melengkung ke depan untuk os sakrumnya. Ini penyesuaian juga agar bisa melahirkan secara pervaginan bagi perempuan. Nah, kemudian untuk tulang pelvisnya cenderung tipis dan tidak kuat, sementara yang pria itu tebal dan kuat. Kemudian untuk bagian yang penting lagi dari perbedaannya itu ada spina ischiadicanya. Bagi yang perempuan itu tidak menonjol karena sebagai jalan lahir, sementara yang pria itu cenderung menonjol. Ini untuk angulusnya. Angulus yang perempuan itu cenderung lebih besar, lebih lebar, yaitu sekitar 80 sampai 85 derajat, sementara yang pria itu 50 sampai 60 derajat. Nah, ini beberapa tipe pelvis. Yang pertama ada pelvis anthropoid. Pelvis andropoid ini merupakan pelvis yang ukuran conjugata vera anatomikanya itu lebih panjang daripada diameter transversanya atau disebut pelvis menyempit. Nah, kemudian ada pelvis platypeloid itu kebalikannya dari anthropoid yang mana conjugata vera anatomikanya itu lebih pendek daripada diameter transversanya sehingga disebut pelvis melebar. Nah, kemudian ini yang normal pada wanita yaitu yang ginekoid. Bentuknya itu bulat sehingga
ideal untuk melahirkan. Sedangkan yang pria itu android, bentuknya seperti hati atau seperti jantung. Nah, selanjutnya ada bidang Hodge yang mana sering digunakan untuk eh, mengetahui sudah seberapa pembukaannya pada ibu yang melahirkan. Nah, yang pertama itu bidang Hodge 1 yang ditarik setinggi aditus pelvis. Jadi ini. Nah, kemudian ada bidang Hodge 2 yang ditarik melalui tepi bawah simfisis pubis. Nah, dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Kemudian ada bidang Hodge 3 yang ditarik setinggi spina ischiadica. Dan yang terakhir bidang Hodge 4 yang ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan semua bidang. Jadi bidang 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya sejajar. Nah, untuk episiotomi sendiri adalah tindakan untuk memotong sedikit bagian dari ini agar tidak terjadi robekan yang lebih jauh. Nah, terdapat dua jenis episiotomi, yaitu ada yang midline episiotomi dan mediolateral episiotomi. Nah, yang lebih sering dilakukan adalah yang mediolateral. Nah, kenapa demikian? Karena kalau midline itu di belakangnya ada anus. Nah, apabila dipotongnya secara midline, ditakutkan nanti akan robek langsung ke anus seperti itu. Maka lebih sering dipilih dilakukan yang medio lateral. Ini membantu agar kepala bayi itu lebih mudah keluar sehingga tidak terjadi robekan yang lebih dalam. Baik, itu untuk penjelasan terkait anatomi organ genitalia dan urogenital. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.